wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kembali dipertemukan dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan diberikan istiqamah, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di antaranya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Juga nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat disampaikan di bulan Ramadan, nikmat diberikan kekuatan, hidayah, petunjuk, bisa berpuasa, beribadah di bulan Ramadan, dan juga masih diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita, tarawih kita, bacaan Quran, dan amal-amal soleh yang lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Ramadan sudah kita lewati, kita memasuki bulan Syawal. Hari Lebaran Idul Fitri sudah kita lewati, dan yang perlu kita perhatikan setelah keluar dari bulan Ramadan, kita berharap amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu puasa maupun salat berjamaah, bacaan Al-Quran, hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan walaupun bulan Ramadan sudah selesai. Dan mudah-mudahan Allah memberikan bantuan kepada kita semua untuk bisa menjalankan itu setelah selesainya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dikatakan oleh sebagian penyair, beliau mengatakan laisal id liman labisal jadid. Lebaran itu bukan ketika manusia memakai baju atau pakaian yang baru. Lebaran bukan hari kita memakai pakaian yang baru. Innamal id liman ta'atuh tazid. Hari lebaran bagi orang yang beriman, yaitu di mana hari bertambahnya ketaatan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang taat kepada Allah di bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan selesai, dia tetap taat kepada Allah, maka ini adalah orang-orang yang pantas untuk merayakan lebaran. Tapi kalau di bulan Ramadan dia taat kepada Allah, selesai bulan Ramadan, baru tanggal 1 Syawal dia sudah bermaksiat kepada Allah, melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi hamba yang taat, tapi hamba yang bermaksiat. Ramadan baru selesai, lebaran baru hari pertama, dia sudah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bersalam-salaman dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Ini hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti ini tidak pantas untuk merayakan hari raya atau lebaran. Karena lebaran
hari raya yang sesungguhnya bagi orang yang beriman, yaitu hari di mana ketaatan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada beberapa orang, mereka berkeinginan untuk mampir ke rumah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ketika itu hari Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha. Akhirnya datang beberapa orang ke rumah Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Setelah mengucapkan salam, Sayyidina Ali keluar menyambut mereka. Yang disaksikan oleh tamu-tamu ini ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib memakai pakaian yang biasa. Pakaiannya pakaian sehari-hari. Padahal hari itu semuanya orang-orang memakai pakaian yang baru. Takwoe anyar, sarunge, atlas misalnya, wadimor baru. Sayyidina Ali pakai baju biasa, pakai sarung biasa. Melihat kejadian ini, tamu-tamu ini agak heran. Oh, mungkin durung ganti, mungkin durung siap. Ya, mari masuk. Silakan masuk. Masuk ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangan mereka, wah ini lengkap ini ya. Ada putri salju misalnya. Ada semprit, ono rengginang ya. Macam-macam. Nyampe ternyata tidak ada apa-apa. Di dalam rumah Sayyidina Ali tidak ada apa-apa. Ono ekor modok misalnya. Oh, mungkin sebentar lagi dikeluarkan sirup misalnya. Ternyata tidak, ya biasa aja, disediakan air, disediakan ini. Orang-orang ini lama-lama tidak kuat. Akhirnya ngomong kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Wahai Amirul Mukminin," katanya, "bukankah hari ini hari Lebaran? Hari ini kan hari Lebaran ini." Kata Sayyidina Ali, "Iya, ini hari Lebaran memang," katanya. Kemudian Sayyidina Ali mulai memahami maksud daripada pertanyaan tamu-tamu ini. Akhirnya Sayyidina Ali balik bertanya kepada tamu-tamunya, "Wahai saudara-saudaraku," katanya, "Lebaran itu menurut kalian itu apa?" Yang satu jawab, "Lebaran itu kalau kita pakai baju bagus, baru, sarung baru, itu Lebaran." Sayyidina Ali, "Oh gitu." Kalau saya, kata temennya, "Kalau saya Lebaran itu mangan lontong, mangan ini misalnya. Ada makanan ini, ada minuman ini, ada es buah, ada sirup, macam-macam." Oh begitu. Kalau ente, kalau saya Lebaran itu ada kue, ada jajan-jajan disiapkan begitu. Kemudian mereka tanya, "Kalau menurut Anda Lebaran itu apa, wahai Amirul Mukminin?" katanya. Maka beliau mengatakan, "Kullu yaumin la na'si fihi fahuwa id." Setiap hari yang aku tidak bermaksiat kepada Allah di hari itu, maka hari itu aku anggap Lebaran. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Kalau hari ini mulai saya bangun sampai tidur saya tidak maksiat, walaupun sekecil apapun kepada Allah, tidak maksiat sama sekali, maka hari itu saya anggap hari Lebaran bagi saya." Ini gambaran ya. Lebaran menurut umumnya manusia dan Lebaran menurut orang-orang khusus, orang-orang pilihan Allah. Ya. Jadi Lebaran itu bukan pakai baju bagus tok, baju baru tok, bukan, tapi Lebaran ketika taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Semakin bertambah. Oh, berarti tahun ini tidak usah tuku klambi anyar. Ya tidak masalah, pakai baju baru, ada kue, ada makanan, boleh. Tapi jangan lupa, hal yang terpenting yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
kita semakin jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dianjurkan oleh syariah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diteruskan setelah bulan Ramadan selesai, yaitu ibadah puasa. Agar supaya puasa ini tidak di bulan Ramadan saja. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu bi sittin min Syawal." Setelah selesai Ramadan dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Faka'annama shamat dahra kullah, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Kita puasa bulan Ramadan, selesai, masuk bulan Syawal, kita puasa lagi. Puasanya bukan di bulan Ramadan saja, tapi bulan Syawal dia berpuasa sebanyak 6 hari. Maka kata Nabi SAW, pahalanya seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Karena al-hasanah bi'asyri amthaliha, kebaikan, amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu minimal balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 kebaikan. Jadi kalau kita melakukan satu amal itu di sisi Allah nilainya 10 kali lipat. Minimal. Boleh jadi dikalikan 70 kali lipat oleh Allah, atau 700 atau lebih dari itu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal amal yang kita lakukan itu dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada orang berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 30 hari, kemudian di bulan Syawal dia berpuasa 6 hari, maka jumlah hari yang dia puasai adalah 36 hari. Setiap hari dibalas 10 kali lipat. Berarti 36 dikali 10, jumlah nilai ibadah puasanya 360 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita cuman puasa 36 hari, itu pun mulai subuh sampai maghrib tok, enggak 24 jam. Nah, 360 hari di sisi Allah itu persis dengan hitungan 1 tahun. Karena 1 tahun kalau kita hitung setiap bulannya 30, maka dikalikan 12, hasilnya 360 hari. Kalau ngikuti tanggalan yang ada ini, tanggalan Masehi, ya mungkin hitungannya 350 sekian mungkin ya. Alhasil kurang lebih pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian setelah masuk bulan Syawal dia berpuasa 6 hari, itu pahalanya seperti orang yang berpuasa setahun penuh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, saya belum puasa, tanggal 2 Syawal kemarin saya tidak puasa, 3 Syawal tidak puasa, 4 Syawal tidak puasa, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal tidak puasa sama sekali. Tapi riyo kupat melok mangan kupat. Ya, kupatan melok tapi posonya tidak melok. Apakah masih bisa saya berpuasa sunnah di bulan Syawal? Bisa. Karena bulan Syawalnya masih ada. Sekarang ini malam 20 Syawal. Besok tanggal 20 Syawal. Masih ada 9 atau 10 hari lagi. Kalau mau puasa Syawal masih ada kesempatan 6 hari Syawal, supaya mendapatkan pahala orang yang berpuasa setahun penuh. Juga amal-amal soleh yang lainnya diharapkan bisa dilanjutkan walaupun Ramadannya sudah selesai. Sholat berjamaahnya subuh teko nang masjid Ramadan entek wis dak teko maneh. Iya Beb, wingi lak kebantu ambek sahur mari sahur langsung nang masjid. Saiki kan ndak ono sahur. Prei dimik wis ketemu tahun ngarep. Ya, balik maneh masjid isine wong 10 lek salat subuh. Wae Ramadan rong sof, telung sof. Ramadan entek makmum entek pisan. Nah, ini diharapkan
Ramadan selesai, sholat berjamaahnya tetap berjalan, diusahakan. Jangan di bulan Ramadan saja. Kemudian juga sholat sunnahnya. Kita bulan Ramadan tiap malam mampu sholat 23 rakaat. Sholat tarawih 20, witir 3. Lah kok sekarang kabeh nambah 2 rakaat abote luar biasa ya. Padahal Ramadan 20 rakaat tiap malam kuat. Nah sekarang Ramadannya habis, mau nambah 2 rakaat setelah Isya itu abot, mau sholat witir abot, mau ini. Nah mudah-mudahan dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Juga bacaan Quran yang aktif tadarusan di masjid Ramadan. Sekarang Ramadannya sudah habis, tetap baca Quran walaupun misalnya 1 halaman, walaupun 1 hari misalnya 1 lembar. Yang penting jangan ditinggalkan. Ya, siwaknya juga seperti itu. Ojo Ramadan tok siwakan, mari ngono. Qur'ane ditele ndukure lemari. Ya, sampai jumpa tahun depan. Ya. Qur'annya ketemu tahun depan. Ramadan mana wis belduken wisan. Ya dilapi Qur'ane. Oh, Ramadan tahun depan. Iya lek ketemu maneh. Ya mudah-mudahan ketemu lagi bulan Ramadan. Siwake diuncalno wis. Wis mari buyar. Engko lek Ramadan ana tuku siwak maneh. Nah ini diharapkan bisa dilanjutkan. Bacaan Quran dilanjutkan, siwak sebagai sunnah Nabi dilanjutkan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Juga ada yang terlewatkan, yaitu at-tahni'ah bil Id. Ya, kita dianjurkan untuk saling mendoakan ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, seperti kalimat misalnya minal aidin wal faizin wal makbulin. Minal aidin itu doa sebenarnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang kembali. Kembali apa? Kembali dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa, saling mendoakan. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan tergolong orang-orang yang faiz. Faiz itu orang-orang yang mendapatkan pemberian-pemberian, orang yang beruntung. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Wal makbulin. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya sunnah, mengucapkan itu ketika lebaran. Juga dengan kalimat yang lain, misalnya taqabbalallahu minna wa minkum, misalnya. Taqabbala mudah-mudahan menerima, taqabbalallahu Allah mudah-mudahan menerima amal-amal minna dari kita dan dari kalian semua. Itu doa juga. Doa supaya amal-amal kita yang kita amalkan di bulan Ramadan semuanya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan adat saja. Bukan adat saja, tapi ini adalah disunnahkan. Setiap ketemu dengan keluarga ucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, begitu. Itu saling mendoakan. Nah, para ulama ketika menjelaskan hal berkaitan dengan at-tahni'ah. Tahni'ah itu kalau bahasa kita ucapan selamat, begitu ya, ucapan selamat. Mereka itu kadang-kadang bertanya, dari mana para ulama, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan ucapan selamat itu dulu pernah dipraktekkan di zamannya Rasulullah SAW. Maka mereka menjawab, yang pertama, bahwa Al-Imam Al-Baihaqi, beliau dalam kitabnya menulis ada satu pembahasan, satu bab, yaitu ucapan
para sahabat, antara sahabat satu dengan sahabat yang lain yang saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Ini adalah dipraktekkan di zamannya Nabi SAW. Saling mendoakan, saling mendoakan. Juga yang kedua, dasar hukum mengucapkan selamat atau selamat Idul Fitri misalnya, saling mengucapkan tahniah, yaitu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Diambil daripada kisah sahabat Ka'ab bin Malik yang ketika itu memisahkan diri, tidak ikut berangkat bersama Rasulullah SAW ketika beliau hendak berangkat menuju peperangan Tabuk. Ka'ab bin Malik ini tidak ikut tanpa alasan. Rasulullah sama sahabat berangkat, dia tidak ikut. Maka dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan para sahabat dilarang untuk bermuamalah, mengajak ngomong Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya. Karena ada tiga waktu itu, ada Ka'ab bin Malik, ada Hilal bin Umayyah, ada Murarah bin Rabi'ah. Tiga orang ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya, dikatakan dalam Al-Quran wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu. Dan bagi tiga orang yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, artinya tidak dihiraukan, diboikot. Ini tiga orang. Kemudian setelah 50 malam baru mendapatkan kabar diterimanya tobatnya tiga orang ini. Ketika diterima tobat, maka Ka'ab bin Malik ini datang kepada Rasulullah SAW dan para sahabat saling memberikan ucapan selamat atas diterimanya atau sungguh-sungguhnya tobat daripada Ka'ab bin Malik. Di antara yang mengucapkan yaitu sahabat Talha bin Ubaidillah. Ketika ketemu Ka'ab bin Malik, dia mengucapkan selamat tobatnya itu diterima sama Allah Subhanahu gitu. Diceritakan, ini yang cerita, ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Yang cerita orang yang dihukum sendiri, orangnya sendiri yang dihukum sama Allah ini, Ka'ab bin Malik ini yang cerita sendiri. Di dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa ketika Ka'ab bin Malik menceritakan dirinya sendiri, beliau mengatakan, saya ini termasuk sahabat-sahabat yang mengikuti Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah artinya janji setia kepada Rasulullah SAW, termasuk beliau Ka'ab bin Malik. Setelah itu terjadi perang Badar, beliau tidak hadir. Dan beliau menyatakan orang-orang yang mengikuti Bai'atul Aqabah itu ya orang-orang hebat, sebagaimana orang-orang yang mengikuti perang Badar begitu. Artinya beliau dan sahabat-sahabatnya ini bukan sahabat yang baru-baru, bukan, tapi orang-orang lama ini, senior-senior begitu. Kata beliau, setiap Nabi SAW perang, saya tidak pernah absen, pasti ikut. Kecuali dua peperangan. Perang Badar saya tidak ikut, tapi di situ tidak ada masalah ketika itu, masih tidak dipermasalahkan oleh Nabi SAW. Karena itu peperangan awal. Yang kedua yaitu perang Tabuk. Ini yang menjadi musibah bagi beliau ketika itu, perang Tabuk ini. Dikatakan para sahabat dan Rasulullah SAW berangkat menghadiri perang Tabuk ketika itu. Dan di hari itu saya dalam keadaan sehat, kuat, uang juga ada, kekayaan juga ada. Artinya tidak ada uzur untuk tidak menghadiri peperangan. Cuman Allah memang takdirnya seperti itu, beliau tidak ikut.
Karena yang dihadapi ini luar biasa, juga dalam keadaan cuaca yang sangat panas ketika itu. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW dengan para sahabat dalam keadaan cuaca yang sangat panas, perjalanan yang sangat jauh, melewati gurun pasir yang sangat luas, menghadapi musuh yang sangat banyak jumlahnya ketika itu. Ini peperangan luar biasa. Kok ada sahabat-sahabat yang melarikan diri begitu, tidak singitan, tidak mau ikut perang. Maka ketika selesai peperangan, Nabi dan para sahabat kembali ke kota Madinah. Orang-orang munafik cepat-cepat datang kepada Rasulullah, ngarang-ngarang cerita. Ya Rasulullah, minta maaf, saya tidak hadir perang bersama Anda kemarin, saya sakit gigi misalnya. Saya mules ya Rasulullah, saya misalnya kecelakaan misalnya, saya misalnya kepelintir atau apa. Alhasil semua orang munafik membuat alasan-alasan yang palsu. Dan Nabi SAW walaupun tahu, tapi beliau diperintahkan untuk menghukumi manusia secara zahir. Apa yang nampak ya sudah itu, diterima sama Rasulullah, kemudian dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang orang-orang munafik ini. Aman. Ka'ab bin Malik tidak mau bohong karena dia orang yang beriman. Datang kepada Rasulullah, ngomong, "Ya Rasulullah, saya mohon maaf tidak menghadiri peperangan, padahal saya sehat, saya punya harta, dan saya tidak punya uzur, tidak punya alasan. Tapi saya mengakui kesalahan," begitu. Akhirnya kata Nabi SAW, "Ya sudah, nanti pulang." Tidak dimintakan ampun sama Nabi, tidak diistighfari sama Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada alasan. Kamu pulang, tunggu nanti bagaimana ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar Ka'ab bin Malik kepikiran. Kepikiran. Jalan ketemu sahabat yang lain, dikatakan, "Kenapa tidak bohong? Ente bohong sama Rasulullah, kemudian dimintakan sama ampun sama Rasulullah, hilang dosanya ente. Ente sekarang jujur tapi ente pusing kan sekarang, sumpah kan? Bali'o." Kata Ka'ab bin Malik, "Itu hati saya ini tergerak untuk kembali kepada Rasulullah, untuk berbohong, membuat alasan bohong supaya ya masalahnya selesai seperti orang-orang munafik." Tapi subhanallah, hatinya Ka'ab bin Malik ini dikokohkan, dikuatkan oleh Allah untuk menjadi orang yang jujur. Wis mulai iki wis setengah bingung ya, kebingungan. Kok subhanallah, sebelum nyampe ke rumah ada sahabat yang mengabarkan, Ka'ab, ada 2 orang lagi yang nasibnya seperti ente. Bukan ente toh, bukan ente sendirian, ada 2 lagi sahabatnya itu. Ada 2 lagi yang nasibnya seperti kamu. Dalam hatinya Ka'ab bin Malik, kalau 2 orang yang nasibnya seperti saya ini sahabat-sahabat yang baru, ya udah ada efek. Tapi kalau ini 2 ini adalah orang-orang yang senior seperti saya, berarti ono barengi, ya. Rada tenang saya. Ditanya siapa 2 orang itu, maka dikatakan yang pertama Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Ternyata sahabat-sahabat yang hadir perang Badar. Artinya orang-orang senior, orang-orang lama ini. Ketika disebutkan nama 2 orang ini sahabat, hatinya Ka'ab bin Malik agak tenang sedikit karena ada temennya melakukan kesalahan tapi anak boleh begitu ya, bareng-bareng, tidak izin. Alhasil bagi 3 orang ini bumi yang luas itu semakin sempit, sumpek, hatinya sempit, keadaannya berubah karena melakukan kesalahan terhadap Rasulullah SAW. Maka turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk memboikot 3 orang ini. Tidak boleh dijak ngomong, mengucapkan salam tidak boleh dijawab, tidak boleh jual beli sama mereka, tidak boleh mampir ke rumahnya, dia tidak boleh mampir ke rumahnya sahabat. Alhasil kayak tidak ada nih 3 orang ini, tidak direken, tidak ditoleh, tidak diajak omong, tidak. Kalau dia datang orang-orang minggir.
Kalau dia assalamualaikum tidak ada yang jawab. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika didatangi oleh Ka'ab bin Malik di masjid, kalau Ka'ab bin Malik lagi sholat, Nabi memandang Ka'ab bin Malik. Tapi kalau Ka'ab bin Malik salam, Nabi langsung noleh, tidak didelok. Mengucapkan salam kepada para sahabat, tidak dijawab salamnya. Dan itu berlangsung boikot ini selama 50 malam. Kalau kita sudah pindah kota itu ya, sudah di kelengguan mana sumpek. Pindah nang Rejoso ae. Nah, ini berlangsung. Akhirnya Ka'ab bin Malik ini ingat, orang yang paling dekat dengan saya, orang yang paling cinta kepada saya, yaitu sepupu saya, putra dari paman saya. Ya, putra dari paman saya yang bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah datang. Ini orang ini tidak mungkin mengecewakan ini. Nyampe ke rumahnya Abu Qatadah, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Abu Qatadah, tidak dijawab. Padahal ini orang yang paling dekat, konco lawas ya, dulur ya. Karena perintahnya Allah dan Rasul tidak direken ini Ka'ab bin Malik ini. Akhirnya wis pol ya, sudah sumpek. Abu Qatadah katanya, ente tahu kan kalau anak ini cinta sama Allah, sama cinta sama Rasulullah katanya. Ente kan sudah tahu, kenapa ente seperti ini katanya. Faqala, maka dijawab oleh misanannya ini, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ana tidak tahu apa-apa, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wis dijawab. Akhirnya Ka'ab bin Malik meneteskan air mata, sumpek 50 malam tidak direken. Yang tidak direken Rasulullah lagi. Hasan meninggal ya, mati Hasan. Akhirnya di pagi ke-50, sudah 50 malam, besok paginya Ka'ab bin Malik sholat di rumah, tidak ke masjid. Buat apa ke masjid? Hampa, tidak direken wong, ini. Sholat di rumah, duduk, hatinya sempit, bumi yang luas terasa sempit. Kok subhanallah beliau mendengar suara dari kejauhan yang mengatakan, ya Ka'ab bin Malik absyir. Dari jauh suaranya itu kecil tapi dengar, wahai Ka'ab bin Malik, siap-siap mendapatkan kabar gembira katanya. Dulu tidak ada listrik, tidak ada sepeda motor, tidak ada motor, jadi sepi. Suara teko ado itu kerungu. Kayak sampai lek petengan itu ya, suara cilik kerungu. Tapi kalau urip listrik ya, no suarane sanyu, no suarane kulkas ya. Tapi kalau tidak ada listrik, mati semua, sepi, suara dari jauh itu dengar. Ya Ka'ab bin Malik absyir, Ka'ab bin Malik, siap-siap mendapatkan kabar gembira. Dari kejauhan datang satu sahabat, ya mengabarkan kepada Ka'ab bin Malik bahwa tobatnya Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu langsung dilepas jubah Ka'ab bin Malik, langsung dilepas, ya, serbannya dilepas, dihadiahkan ke temennya, ini dipakai. Ini buat ente, asik kan. Padahal kata Ka'ab bin Malik, ana ndak punya jubah lagi kecuali itu. Ana ndak punya serban lagi kecuali itu. Wis dak ono meneh ndak duwe, wong ndak duwe. Akhirnya eling, lho, ini mari ketemu Rasulullah iki, mosok kelambian kaosan ini ya. Enak ndak sopan, akhirnya nyilih nang tonggoe. Nyilih kelambi, ya, pakai serban, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Ketika masuk ke masjid, dirangkuli sama sahabat-sahabat. Dari ujung ke ujung itu dirangkul, ya, selamat Ka'ab bin Malik, selamat, tobatnya itu diterima. Sampai datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini para ulama banyak mengambil ilmu, dasar hukum dari segala macam ilmu adab, ilmu fikih, ya, ilmu dalam muamalah dengan manusia dan seterusnya, banyak ilmu. Dan di antara ilmu fikih yang diambil daripada kejadian ini yaitu disunnahkannya ucapan selamat. Maka para ulama mengatakan disunnahkan pula mengucapkan selamat lebaran atau selamat Idul Fitri itu tadi.
Ya, karena para sahabat juga mengucapkan selamat dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, karena itu kalau datang Idul Fitri atau Idul Adha atau hari-hari besar yang lain misalnya, itu kita dianjurkan untuk mengucapkan ya taqabbalallahu minna wa minkum atau minal aidin al-faizin al-maqbulin, saling mendoakan. Ya, ini termasuk tahniyah bil id. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat.